Bisikan dari ladang tebu, kebangkitan amarah buto ijo. Di tengah-tengah Jawa kolonial, di antara perkebunan tebu, pertama kali Letnan Belanda, Kapten Dirk van de Meer, menemukan manuskrip itu. Ia telah ditempatkan di wilayah tersebut selama bertahun-tahun, mengawasi perkebunan dan tenaga kerjanya, memerintah dengan sikap otoriter yang dipadukan dengan obsesinya mengumpulkan artefak langka. Pada suatu perjalanan ke pasar lokal, ia menemukan manuskrip tersebut, dibungkus dengan kain sutra pudar dan tersembunyi di antara barang-barang yang terlupakan. Penjualnya, seorang pria tua dari Jawa, hanya berkata dalam gumaman misterius, memperingatkan bahwa manuskrip itu bukanlah sesuatu yang bisa dibaca dengan sembarangan. Namun Dirk, yang dipenuhi dengan arogansi yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun memerintah tanah ini, mengabaikan kata-kata pria tua tersebut. Manuskrip itu kuno, ditulis dalam aksara yang tidak ia kenal. Tetapi ilustrasi di dalamnya sangat jelas, menggambarkan sosok raksasa hijau dengan mata seperti bara api. Nama, Buto Ijo, tertulis dengan huruf tebal di bagian atas setiap halaman. Keingintahuan Dirk pun terpicu, dan ia membeli artefak tersebut, mengabaikan peringatan yang tampaknya seperti bisikan di angin. Malam itu, Dirk kembali ke rumah perkebunan megahnya. Para pelayan, pria dan wanita Jawa berkulit gelap, bergerak diam-diam melalui lorong-lorong, menjalankan tugas mereka dengan keheningan yang sudah biasa. Di antara mereka ada kekasihnya, Amara. Seorang wanita yang tampak muda namun matanya menunjukkan kedalaman usia yang lebih tua. Ia langsung melihat manuskrip itu. Sekilas ekspresi khawatir muncul di wajahnya ketika Dirk membuka halaman-halaman tersebut dalam cahaya redup di ruang kerjanya. "Apa itu?" tanya Amara. Suaranya lembut, namun mengandung nada khawatir yang tak terbantahkan. Dirk tertawa, sebuah peninggalan dari zaman yang terlupakan. Mungkin hanya mitos, tapi ada sesuatu tentang ini yang memikatku. Amara melangkah lebih dekat, tangannya menyentuh pinggiran manuskrip itu, jarinya sedikit gemetar. "Buto Ijo," gumamnya perlahan. "Kau tak boleh membacanya keras-keras." Kapten itu tertawa, suara meremehkan. "Kau terlalu percaya pada tahayul. Ini hanya cerita lama, tak lebih." Ia mulai membaca. Suaranya meninggi saat ia menyelami teks yang aneh dan terpotong-potong itu. Ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, udara di sekitar mereka berubah, sebuah hawa dingin yang terasa menjalar ke seluruh ruangan. Amara mundur selangkah, wajahnya pucat. Lilin-lilin berkedip dengan keras, dan udara semakin pekat. Seakan sesuatu yang sangat tua mulai terbangun. Lalu terdengar suara itu, bisikan, awalnya lembut, seperti gesekan daun-daun kering. Suara itu semakin keras, seperti ribuan suara bergumam dalam bahasa yang belum pernah didengar manusia. Dirk berhenti, melihat sekeliling ruangan, tetapi tak melihat apa-apa yang mencurigakan. "Apa itu?" ia bertanya. Suaranya kini bukan lagi nada ejekan. Wajah Amara kini tampak tanpa warna, matanya terbelalak. "Aku sudah memperingatkanmu," bisiknya. "Kutukan Buto Ijo itu nyata. Itu bukan cerita untuk main-main." Angin di luar menderu seperti binatang buas, dan bayangan-bayangan di perkebunan seakan memanjang secara tidak wajar. Dirk terbangun di tengah malam. Merasakan ada beban di dadanya, seolah-olah udara itu sendiri menjadi sesak. Ia bangkit, cemas, dan membuka pintu. Kabut hijau mulai merayap masuk ke dalam rumah, mengalir seperti makhluk hidup. Di luar, ladang tebu bersinar dengan cara yang aneh, batang-batangnya terputar dalam bentuk yang tidak wajar, seakan mereka meraih langit. Kemudian, para pelayan mulai menghilang. Yang pertama adalah seorang pria, seorang buruh tani yang sudah lama bekerja di ladang. Ia terakhir kali terlihat berjalan menuju kabut, siluetnya menghilang dalam bayang-bayang. Ketika tubuhnya ditemukan, tubuhnya terpelintir dan terbalik, kulitnya ditarik ketat seakan ada sesuatu yang memakannya. Matanya terbelalak ketakutan, mulutnya ternganga dalam jeritan diam. Tapi bagian yang paling mengerikan adalah simbol yang terukir di dadanya, tanda hijau kasar, identik dengan yang ada di manuskrip. Menjelang fajar, kabut itu telah menyebar ke seluruh perkebunan. Dan dengan itu, datanglah kegilaan yang aneh. Ladang itu berubah menjadi hutan lebat, dengan pertumbuhan yang tidak wajar, batang tebu yang terpilin dengan bentuk yang mustahil. Pikiran Dirk mulai terurai, pikiran-pikirannya kabur, dan bisikan-bisikan itu semakin keras,
mengisi kepalanya dengan janji-janji kekuatan tentang hutang kuno yang harus dibayar. Amarah datang padanya di tengah malam, suaranya hanya sebuah bisikan. Hutang yang telah kau bangkitkan, itu adalah kutukan buto ijo. Roh itu telah menunggu bagi mereka yang datang untuk mengeksploitasi tanah ini, yang mengambil tanpa memberi. Ia lapar, dan ia tak akan berhenti sampai hutangnya dibayar. Letnan itu, yang kini gemetar, berbalik padanya, pikirannya kabur dengan rasa takut dan kebingungannya. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku menghentikannya? Mata Amara melembut, penuh rasa kasihan. Tak ada yang bisa menghentikannya. Kau telah membangkitkannya dengan keserakahanmu, dengan ketidakpedulianmu terhadap orang-orang di sini. Hutang itu harus dibayar dengan darahmu. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, tanah berguncang. Suara rendah, seperti auman, menggema dari hutan. Buto ijo telah terbangun. Dek mencoba melarikan diri, tetapi perkebunan itu telah berubah menjadi labirin. Kabut semakin tebal, hingga ia hampir tak bisa bernapas. Bentuk-bentuk bergerak di dalamnya, terdistorsi dan salah. Kabut hijau itu seakan hidup, berputar dan melilit seakan sedang mencari-cari dirinya. Lalu, dari kejauhan, ia melihatnya, sosok buto ijo, raksasa hijau dari manuskrip itu. Dengan mata yang bersinar seperti api cair. Makhluk itu maju, tubuhnya yang besar menyinari seluruh lanskap dengan cahaya yang tidak wajar. Suaranya bergemuruh seperti petir saat ia berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti Dek, namun maknanya sangat jelas, ia telah mencuri dari tanah ini. Dan kini ia akan mengambil segalanya sebagai gantinya. Ketika tangan buto ijo menjulur ke arahnya, tubuh Dek menjadi dingin. Bisikan-bisikan itu mencapai puncaknya, menggelegar dalam kepalanya. Kata-kata Amara bergema dalam pikirannya, tetapi sudah terlambat. Hutang itu telah menuntut dirinya. Perkebunan itu, yang dahulu menjadi simbol kekayaan Belanda, tak pernah terlihat lagi. Kabut hijau menelan seluruhnya, dan tanah itu menjadi liar, tak tersentuh tangan manusia. Penduduk setempat berkata tentang tempat yang terkutuk, tempat di mana hutan tumbuh lebat. Dan tebu berputar menjadi bentuk-bentuk yang mengerikan. Tetapi mereka juga berbicara tentang buto ijo, yang masih menunggu, masih lapar, hutang yang tak pernah dibayar. Dan bisikan-bisikan itu, mereka masih bergema di angin, menceritakan kisah tentang seorang perwira yang membaca terlalu banyak, dan tentang roh kuno yang datang untuk menuntut bayarannya.